Jadi setahu anak kalau di Jakarta atau di beberapa daerah lah di Jogja itu ustadz-ustadz diajak oleh sebagian ikhwan-ikhwan yang pengusaha untuk tanam modal di usaha mereka, meskipun sejatinya mereka itu tidak butuh uangnya ustadz. Berapa sih uangnya ustadz yang mau ditanam misalnya di usaha properti atau di usaha apa yang gede-gede gitu ya, perusahaan-perusahaan travel misalnya, travel haji umrah. Paling-paling ustadz bisa ngasih 50 juta, sementara bikin PT untuk usaha travel, untuk properti itu butuh paling tidak 2 miliar. Karena pernah tanya ke salah satu pengusaha, dia bilang kita modal saja yang harus jadi jaminan itu 2M Ustaz. Artinya orang kalau sudah punya uang MM-an 50 juta itu nggak ada artinya kan. Tapi ngapain mereka ngajakin Ustadz untuk nanam? Ustadz, tanamlah berapa semampunya antum. Mereka bilang kami bukan nggak punya duit dan kami butuh duitnya Ustadz, tapi kami ingin Ustadz lebih tenang dalam dakwah. Jadi Ustadz sibuk ngisi kajian, bikin buku, bikin video ceramah, bikin karya-karya yang hubungannya dengan keislaman. Dan Ustadz tidak usah terlalu memikirkan soal dunia. Ustadz tanam di sini, nanti Ustadz dapat bagi hasil. Jadi mereka bilang kami itu bukan butuh sama uangnya Ustadz. Kami hanya ingin cari keberkahan dengan membantu dakwah, supaya ustadz-ustadz itu lebih tenang dalam berdakwah dan tidak usah terlalu sibuk dengan urusan dunia. Nah, jadi Anda sarankan kepada antum semua yang pengusaha-pengusaha ini, ya, atau nanti kalau sudah punya usaha, libatkan seorang guru, seorang dai di dalam kepemilikan modal, dan harapkan agar Allah membantu diri antum dan usaha antum dengan melibatkan mereka, meskipun sebenarnya antum tidak butuh uang mereka, hanya demi membantu dakwah. Gitu. Itu saran ana untuk teman-teman khususnya yang punya usaha. Ustaz, tapi hal tersebut bukannya nantinya jadi menjatuhkan muruah seorang ustadz? Sepengalaman ana pernah ditawarin seperti itu, bagi ana itu adalah ajakan untuk ta'awun dalam kebaikan. Dan orang mengajak kita kepada sebuah kebaikan, diajak untuk fokus ke akhirat. Untuk dunia serahkan nanti sama mereka. Kita diajak kerja sama seperti itu bukan sesuatu yang menjatuhkan seorang ustadz, malah itu hal yang patut disyukuri. Ada yang mau bantu. Ana cerita dikit. Tapi nggak boleh terlalu detail karena ini ada hubungannya dengan seseorang lah. Jadi ada seorang bapak-bapak dulu cerita kepada anak, kira-kira beberapa belas tahun yang lalu. Ada seorang ustadz, kata beliau. Ini kami cerita karena waktu itu lagi cari solusi, bukan untuk gibah-gibah begitu ya, tapi lebih untuk cari bagaimana penyelesaian masalahnya. Tentang seorang ustadz yang kita tidak tahu apakah kebutuhan beliau memang begitu atau bagaimana ya. Yang jelas beliau terlibat utang sana utang sini. Kita berhusnuzon mungkin ustadznya ketika itu terdesak oleh sebuah kebutuhan. Mungkin beliau hanya punya pendapatan yang didapatkan dari mukafah pengajian, mukafah khutbah Jumat, dan tidak punya kecakapan khusus dalam berbisnis yang besar-besar. Akhirnya beliau terpaksa mungkin utang sini untuk memenuhi kebutuhannya, nggak sanggup bayar, pinjam sebelah sini untuk menutup yang sebelah sana, dan seterusnya. Nah, kata bapak itu begini, kalau menurut saya guru kita sampai seperti itu mungkin ada bagian dari kesalahan kita juga. Kitalah yang mungkin kurang perhatian terhadap guru-guru kita. Kita hanya bisa take, but we never give. Kita cuma ambil ilmunya, duduk di kajiannya, setelah selesai salam, selesai sholat, kita pulang, nggak pernah nyapa dia juga, nggak pernah gimana saat kabarnya, nanya-nanya begitu, nggak pernah. Ya. Bahkan mungkin kita kalau zaman sekarang jadi juri saja untuk datang, juri ini bagus nggak bagus, ini bagus hafalannya nggak bagus hafalannya, ini bagus retorikanya nggak bagus retorikanya, hanya kayak gitu. Tapi kita tidak terlalu perhatian, kata beliau, dengan kondisi keuangannya. Ya, harusnya dari kita ini, pengusaha-pengusaha ini, kita harus, ya tuh, menurut Anda proaktif lah, menawarkan, Ustaz, mau nggak Ustaz, kami punya usaha nih, misalnya cuman desain interior, kami punya usaha warung kecil-kecilan, bab, gitu kan.
Ustadz mau nggak tanam di kami 10 juta, 20 juta untuk kita bikinkan misalnya franchise satu rombong. Nanya, buat apa Aki? Ya nggak tahu, siapa tahu Ustadz membutuhkan pemasukan pasif income. Jadi Ustadz selain dapat dari apa yang Ustadz dapat sekarang, Ustadz dapat tambahan yang lain. Ya, siapa tahu kan nanti dia anaknya kalau tahun lalu 1, kalau sekarang anaknya jadi 2, lama jadi 3, 4, 5, itu kan kebutuhan semakin besar. Dengan kita melibatkan mereka sebagai investor, meskipun kita nggak butuh duitnya, kita berharap ada keberkahan ilmu dan dakwah yang masuk di dalam usaha kita. Kalau teman-teman pernah baca artikel-artikel Arab, ada seorang pengusaha katanya di Mesir. Dia punya kontengan itu apa? Kontengan partner ya? 9. Setelah patungan duit 9, maka satu dari mereka bilang, kita jadikan Allah yang ke-10. Kita berharap keberkahan. Jadi nanti selalu akan ada bagian yang ke-10 untuk jalan pemberkahan. Saya mau nambahin juga, pernah ditelepon oleh salah satu rekan dai, terutama waktu di awal-awal pandemi. Ada ustadz yang tanya ke saya, Ustadz, bolehkah kita sebagai pengurus yayasan mengambil uang dari yayasan? Saya tanya, buat apa Ustadz? Kalau sepengetahuan saya, pengurus yayasan tidak boleh digaji sebagai pengurus. Itu ada tata aturannya dalam negara kita. Kenapa Ustadz? Dia bilang, selama pandemi ini kan biasanya kami ada jualan. Ada anak-anak sekolah yang beli, ada anak santri yang beli. Sekarang gak ada yang beli. Karena sekolah ditutup, anak-anak pondok dipulangkan. Ya. Dan saya kira yang mengalami seperti ini mungkin banyak teman-teman di berbagai daerah. Jadi sangat benar kalau kemudian teman-teman khususnya para pengusaha melibatkan guru-guru kita di dalam usahanya sebagai investor, meskipun sejatinya kita tidak butuh uang mereka. Supaya tidak terjadi seperti ini. Ada ustadz yang ketika di masa-masa sulit, kemudian sampai nggak punya pendapatan. Mereka sibuk dakwah, sibuk mengajari kita ilmu. Kemudian saat mereka sulit, mereka sampai perlu fatwa, bolehkah kita ambil uang yayasan, bolehkah kita ambil uang donasi, karena kita juga punya kebutuhan. Bisa jadi dari kita, sebagaimana tadi disebutkan, hanya bisa take, tapi kita nggak pernah give. Kita ambil ilmunya, kita tidak pernah tanya guru-guru kita di masa-masa pandemi ini bagaimana kabarnya, bagaimana kabar dapurnya, bagaimana dengan anak dan istrinya. Ya, sehingga akhirnya ada ustadz yang utang sana utang sini, ada guru-guru kita yang mungkin terpaksa misalnya mengambil dari uang yayasan, meskipun sejatinya seorang pengurus yayasan tidak boleh digaji dari keuangan yayasan. Ya, dan itu ada aturan khusus. Ya, mereka butuh passive income supaya mereka bisa tenang dengan dakwah, punya dapur yang tetap mengepul meskipun mereka mencurahkan waktunya untuk mengajari kita-kita tentang ilmu agama. Sekali lagi para pengusaha, teman-teman misalnya yang jual sesuatu yang bisa di-franchise-kan, jual kopi, makanan, baju, bahkan mungkin misalnya travel umroh. Coba, meskipun kita tidak butuh dengan uang dari ustadz-ustadz kita, coba cari keberkahan dengan cara melibatkan mereka di dalam bisnis kita. Dan biarkan untuk mereka fokus dalam menulis, mengajar, mengurusi pondok, mengurusi pesantren, supaya mereka tidak kesulitan dalam sisi keuangan dan bisa lebih tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.